Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sony Abikim dari hati yang paling dalam. Dengan tulus saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan sahabat-sahabat donatur yang selama ini mendukung, mensupport kegiatan yang ada di Ma'had One Quran Institute. Di sini tempat saya sekarang berada. Disinilah para santri belajar Quran, menghafal, mentadabburi ayat-ayat Quran. Maka semoga support yang Anda berikan menjadi wasilah keberkahan dalam setiap urusan Anda, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan ini. Terima kasih, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن أصواتهم مسرى صدور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini saya agak flu ini. Mohon maaf. Alhamdulillah ala kulli hal, sampai 1-2 hari yang lalu ya di Bukit Tinggi, pas nyampe langsung dikasih hadiah ini gitu ya, hadiah flu. Tapi mungkin seperti yang sudah disampaikan di dalam materi-materi yang sebelumnya kita sampaikan. Jadi kita itu biasanya akan diuji dengan materi apapun yang kita sedang jalankan dan sedang kita fahami. Sebulan yang lalu itu sengaja kajian kita itu khusus terkait bagaimana kita bisa bersahabat dengan duka, bersahabat dengan bermasalah, merangkul masalah, merangkul duka. Bukan belajar bagaimana caranya untuk tidak punya masalah, karena tidak mungkin hidup tidak punya masalah. Dan benar-benar kemarin itu Allah ngetesnya luar biasa gitu, terkait uji materi itu. Alhamdulillah ala kulli hal, 2 pekan atau 1 pekan lewat lah ya, saya mendapatkan kejadian yang luar biasa yang cukup untuk bisa menguji materi ya. Untuk kedua kalinya saya ditinggalkan oleh ibu. Jadi 1 minggu lebih yang lalu ibu sambung saya, ibu ya. Jadi ibu kandung sudah meninggal sejak kelas 3 SMP dulu. Lalu setelah 1 tahun bapak izin sama saya, karena saya anak laki-laki satu-satunya, yang lainnya perempuan, untuk menikah kembali. Hanya ya itulah Bu, kita tuh terlalu banyak nonton ya. Dulu kan filmnya itu adalah Ratapan Anak Tiri itu, Kejamnya Ibu Tiri. Ya, jadi ketika itu jujur saya sendiri agak, wah, jangan-jangan nanti begitu kan. Ya ketika itu saya tidak terlalu banyak ngegubris ya, maksudnya tidak terlalu banyak respon. Sampai suatu hari pulang ke rumah, lalu ayah saya bilang begini, saya dipanggil AA kan karena memang anak pertama dan laki-lakinya satu-satunya. Nanti jam ba'da zuhur ada yang mau bapak kenalkan katanya. Siapa? Ya pokoknya standby aja di rumah ba'da zuhur. Kan itu lagi liburan di pondok. Singkat cerita ya saya di kamar aja gitu kan ya. Ba'da zuhur kemudian pergi masjid, setelah itu ke kamar lagi. Lalu diketok-ketok pintu kamar. Itu keluar katanya, ada yang mau bapak kenalkan.
betapa kagetnya saya di ruang tamu ada seorang perempuan, maaf ya, ini saya harus sampaikan, itu roknya itu setengah pahanya, Bu. Ya, ya pasti tidak berhijab. Ya, pakai rok mini. Lalu saya bilang, ini Bapak mau ngenalin siapa ke saya ini? Ya ini kenalkan katanya. Ini namanya Teh Nur katanya. Memang usianya cukup lumayan jauh dari bapak saya. Terus mau apa di sini gitu kata mas saya tuh gitu ya. Mau apa di sini? Mau apa Pak? Ya kalau AA izinkan nanti, insya Allah Bapak mau menikah sama Teh Nur ini. Ya tambah shock saya. Sampai saya ketika ngomong begitu, saya tarik bapaknya ke belakang, ke dapur. Bapak tuh gak salah. Apa gak ada yang lain? Ya dimanapun iya, ya masa yang begitu? Saya tuh menyampaikan jujur seperti itu Bu ketika itu. Dan itu hal berat buat saya yang harus saya lewati. Bapak saya itu sama Bu, beliau seorang dai. Ya, apalagi ya gitu kan ya. Bapak saya seorang dai. Nanti kapan-kapan insya Allah, kapan-kapan bulan depan mungkin mudah-mudahan saya ajak ke sini. Karena beliau di rumah sendirian kan. Nanti biar beliau nanti yang ngaji. Itu ya. Bapak saya seorang dai. Apalagi itu. Seorang dai rencana memperistri seorang perempuan yang pakaiannya aja kayak gitu. Saya mau belum pernah lihat di sini yang gitu. Ya kalau di sana mungkin kalau di Bandung ya apalagi orang-orang Chinese kan biasa aja kayak gitu kan gitu. Tapi ya bukan untuk kita juga lagi gitu ya. Banyak. Bapak nggak salah kata saya. Sampai beliau bilang gini, berdakwah itu bukan dari orang baik terus jadi baik, itu mah biasa aja. Tapi dakwah itu adalah merangkul orang-orang yang belum baik, lalu menjadi wasilah lebih baik. Saya ketika itu jujur masih belum nerima, walaupun kalimatnya benar. Itu. Lalu saya bilang, pokoknya terserah Bapak aja. Ketika itu saya keluar aja, pergi aja. Sebulan, 2 bulan, ya. Tiba-tiba Bapak datang ke pesantren sama adik saya waktu itu Bu, saya harus sampaikan, adik saya yang kedua namanya Siti Fatimah, itu kelas 3 SD. Waktu itu pas mau nikah mungkin udah kelas 4 mau kelas 5. Lalu adik saya yang ketiga itu kelas umurnya 2 tahun setengah. Masih kecil. Jadi wajar ketika saya timbul kecemasan. Ya mungkin kalau saya tidak akan terlalu banyak takut karena saya laki-laki gitu. Dan saya juga tidak terlalu banyak berinteraksi di rumah karena saya mondok. Tapi adik-adik saya masih kecil, perempuan. Wah itu sudah di kepala itu, kegerian ibu tiri itu sudah berputar-putar di kepala saya. Apalagi dengan tampilan seperti itu pula. Wah gitulah, lengkap itu sudah. 2 bulan setelah kejadian itu bapak saya datang sama adik-adik, ditemani sama adiknya, adik bapak saya, paman saya berarti. Dan ada satu lagi seorang perempuan berhijab panjang. Dan saya ingat mukanya. Muka yang dulu itu. Iya. Lalu saya bilang, Pak ini yang waktu itu ke rumah itu? Iya. Ini serius? Ya serius lah, masa dia nggak serius katanya. Saya tanya, Teteh ini serius pakai hijab? Insya Allah Teteh sudah siap untuk berhijab dan tidak mau lagi membukakan aurat katanya. Begitu tuh. Lalu bahasa saya nanya, jadi gimana? Izinin nggak katanya. Ntar deh nanya dulu katanya. Saya tanya lagi, maaf, Teteh bisa ngaji nggak? Belum bisa. Terus mau belajar ngaji? Udah belajar sama Teh Siti katanya, sama adik saya yang perempuan. Lagi belajar katanya. Gini deh, Teteh nanti siap berapa bulan nanti dites ngaji sama saya? Teh,
Bapak tuh guru ngaji, bapak tuh dai. Kalau bapak punya istri gak bisa ngaji, aduh gimana ini tuh gitu. Saya kan waktu itu masih kecil lah, masih SMA Bu. Lagi masa-masanya ya jor-joran aja. Itu ya. Insya Allah beri waktu teteh 4 bulan. Nanti teteh store sama AA ngajinya katanya. Ini orang serius sih kata saya gitu kan. Akhirnya saya katakan ya udah ya, bismillah. Ya. Tapi tetap aja kan traumatik ataupun pikiran negatif terkait ibu tiri itu nempel. Singkat cerita, setelah 1 bulanan setelah itu, saya izin dari pesantren untuk menghadiri pernikahan ayah saya. Agak unik ya Bu ya, menghadiri pernikahan ayah. Ya tapi itulah hidup. Ya saya juga ketika pernikahan biasa-biasa aja, tidak terlalu antusias gitu kan ya. Ya itu, masih ada pikiran-pikiran hal seperti itu. Setiap bulan, sengaja kan saya tinggal di pesantren ya Bu. Setiap bulan tuh mencari cara gimana dapat informasi dari adik-adik gitu. Ya kalau lagi perpulangan tuh sengaja adik-adik dibawa ke kamar. Gimana Dek? Kamu dimarahin nggak? Kamu ya gitu-gitulah pokoknya kepo saya Bu. Gitu ya. Kamu dipukulin nggak? Dicubitin nggak? Nggak kok mama baik katanya. Jangan bohong kata saya gitu kan. Udah bilang aja sama ayo nggak apa-apa kata. Nggak ada. Aku kan adik yang kedua tuh saya panggil teteh. Teteh aja sampai hari ini ngajarin mama ngaji katanya. Serius. Pokoknya kalau ada apa bilang sama kata gitu-gitulah gitu. Bulan kedua begitu juga, bulan ketiga begitu juga. Tapi sampai ketika itu saya belum pernah dengar ada kabar-kabar jelek gitu. Sampai kemudian kemarin itu saya lagi di pesantren di Jatinangor. Jadi kan rumah saya di Cimahi Bu. Rumah saya di Cimahi, pesantren kan di Jatinangor. Dari Jatinangor ke Cimahi itu kalau lewat tol ya cuma 30 menit. Tiba-tiba jam 8:30 ada telepon dari adik saya. Adik dari beliau, dari mama. Jadi saya punya adik seibu sebapak 2, punya adik yang sebapak 1. Ya beliau itu. Jadi ibu saya ketika nikah sama bapak dari gadis, belum punya keluarga. Telepon. Assalamualaikum, namanya Pepi. Ada apa Pep? Mama dari tadi udah 1/2 jam pingsan, gak sadar-sadar. Loh gimana ceritanya? Pokoknya nantilah ceritanya. Pokoknya ini udah hampir 1/2 jam lebih ini gak sadar-sadar. Orang-orang udah pada datang, udah ngebangun-bangunin gak bisa bangun. Ya udah gini aja. Meluncur nih sekarang dari pesantren, dari Jatinangor. Teleponin ambulans, siap-siap aja. Nanti kemudian bawa aja ke rumah sakit terdekat. Nanti informasiin rumah sakitnya rumah sakit mana. Intinya saya jalan dari Jatinangor, adik sama bapak bawa mama ke rumah sakit terdekat. Dari rumah itu paling dekat tuh rumah sakit Dustiran namanya. Ya, akhirnya kami sepakat ke sana, jadi saya langsung ke sana. Pas saya nyampe ke rumah sakit, pas ambulans juga nyampe. Intinya dimasukkan ke IGD, ya. Saya lihat IGD-nya pada sibuk begitu kan ya, nggak ada ditanggulangi juga. Terus saya tanya, Kang, ini kok belum ditanggulangi? Ya ini kita lagi crowded nih, lagi penuh, lagi apa segala sesuatu. Ya intinya setelah 1 jam baru kemudian ada yang menanggulangi. Ya, setelah ditanggulangi, udah habis kayaknya baterainya. Ya kedengaran kan suara saya? Kurang ya, tapi ini habis kayaknya baterainya. Cek. Bisa. Nah jadi setelah agak ditanggulangi, kata beliau, kata yang mengganggu, wah ini harus ke ICU katanya. Tapi masalahnya ICU-nya penuh, gitu. Akhirnya saya coba cari rumah sakit sekitar, ya. Ada rumah sakit tidak jauh dari situ, dimasukin lagi ambulans, masuk lagi ke rumah sakit. Ketika sampai di sana, ternyata ICU juga penuh. Tapi kata orang sana, kalau mau nunggu agak beberapa waktu, insya Allah mungkin ada yang kosong katanya.
Oh ya udah, ditunggu sejam 2 jam sampai 2 jaman setengah lah, baru kemudian masuk ICU setelah diberlakukan penolongan pertama ketika itu. Di ICU mungkin masuk jam 2:30 lah, 2:30 subuh. Jadi 2:30 subuh sampai jam 7, sampai subuh belum ada kabar, sampai jam 6. Jam 6 saya izin ke adik yang datang ya. Gantian aja. Udah semalaman katanya. Ya udah, mau cuci-cuci dulu, mau bersih-bersih gitu kan ya. Nanti kesini lagi kok katanya. Akhirnya saya pulang, nyampe rumah baru 5 menit udah dapat telepon dari adik ya, bahwa dikabarkan kalau ibu meninggal dunia. Gitu. Saya sampai nanya, kenapa sampai di sana? Kenapa sampai seperti ini? Emang sakit apa? Saya tanya gitu kan. Nggak ada, mama nggak sakit apa-apa. Hanya ba'da isya, beliau tuh pergi ke warung, beli kerupuk karena katanya mau makan sama kerupuk, gitu. Lalu kemudian makan bersama, ibu, mama itu, sama bapak, sama adik tuh, gitu kan ya. Makan, udah makan, ya seperti biasa aja, minum segala sesuatu biasa. Cuma katanya ngeluh, aduh ini agak sakit ya kepala katanya, kata mama saya tuh. Akhirnya disangkanya ya sakit kepala biasa, ada ultraflu tuh. Ya biasanya suka minum itu tuh. Diminum, pas mau minum tuh belum diminum tuh obatnya, belum pingsan. Sampai kemudian besoknya dikabarkan sudah meninggal dunia. Ya maaf ya, saya tidak mau juga membandingkan. Memang ya tidak sama rasanya ketika ditinggalkan oleh ibu kandung dengan ibu sambung. Tetapi jujur, yang membuat saya duka adalah saya belum sempat banyak mengucapkan terima kasih dan membalas kebaikan beliau. Beliau itu menikah, mendampingi bapak saya itu 25 tahun. Mama saya mendampingi bapak itu sekitar 16 tahun. Jadi sebenarnya lebih panjang. Beliaulah mendampingi ayah saya dan adik-adik saya. Sampai adik-adik saya besar, sampai adik-adik saya menikah. Dan tak pernah mendengar kabar kalau beliau itu marah, apa, segala-segala, gak pernah. Gitu kan ya. Yang ada kalau saya datang ke rumah nanya ilmu-ilmu agama. Yang ada kalau datang saya ke rumah setoran hafalan Quran. Gitu kan ya. Kalau pulang ke rumah itu. Jadi itu yang membuat saya ya lumayan ini ya sesak begitu ya, karena belum sempat betul-betul mengucapkan terima kasih. Begitu kan, atas kebaikan yang sudah dilakukan, atas ya nemenin, pastinya beliau struggling ya, berjuang begitu dari satu lingkungan pabrik, karena beliau itu ternyata pegawai pabrik gitu ya, sampai kemudian berada di lingkungan yang ya lingkungan kami di rumah ya seperti itu adanya, begitu ya. Jujur ketika kejadian kemarin itu numpuk di kepala dan di hati saya materi-materi yang disampaikan kemarin. Terkait bahwa setiap musibah yang terjadi itu adalah atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali itu atas izin dari Allah. Dan itu nempel dan itu terus berbicara ke hati. Sini di atas izin Allah, ini atas izin Allah. Tidak ada yang lepas dari atas izin Allah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa Bu? Headsetnya. Apa? Yang kedua, yang pertama atas izin Allah. Yang kedua itu yang keingetan di kepala saya itu adalah semua itu baik dari Allah. Mungkin ketika itu kita berpikir gak baik, sedih, gak suka. Tapi apapun yang terjadi dan itu atas izin Allah, semua itu yang terbaik dari Allah. Hanya kitanya aja yang belum tahu. Ya mungkin sampai hari ini saya belum tahu di mana baiknya. Tapi suatu hari pasti Allah akan bukakan. Walaupun sudah mulai kelihatan. Baiknya kami ngumpul lagi kemarin. Kami kemudian kemarin beres-beres bareng-bareng. Kemudian kami bercengkrama lagi, saling menghibur lagi yang mungkin sudah lama gitu. Ya, itu sudah mulai kerasa baiknya. Jadi semua baik dari Allah. Yang ketiga, gimana cara kita bersahabat dengan duka kita? Ingat-ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua sudah sesuai dengan ukurannya. Itu juga lah yang saya sampaikan kepada ayah.
Karena ayah bilang sama saya, kenapa ayah yang harus 2 kali dapat begini? Lalu saya katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayah, karena ayah dianggap oleh Allah yang paling bisa, yang paling mampu, makanya ayah yang mendapatkan dan merasakan kondisi ini. Bukan saya, bukan anak-anak ayah, ataupun bukan siapapun. Karena ayah yang dianggap mampu oleh Allah. Ya. Lalu kemudian yang keempat, apa supaya bisa bersahabat dengan duka? Ya, dan cepat pulih begitu kan ya dari duka itu. Karena kalau duka mah ya wajar saja. Cuma yang paling tidak boleh itu adalah berlarut-larut gitu. Apa? Ketika kita punya pemahaman bahwa setiap kepedihan itu akan menjadi wasilah digugurkan dosa. Akan menjadi wasilah digugurkan dosa. Ketika kita menghadapi dengan penuh ketenangan, keimanan, maka itu akan menjadi wasilah penggugur dosa. Dan yang kelima, kemarin kita sudah bahas bahwa semua bisa ditolong oleh Allah. Mungkin ketika itu kita juga bingung. Bapak juga bingung. Terus setelah ini nanti siapa yang nemenin? Terus gimana nanti? Siapa yang masakin? Siapa yang segala sesuatu? Saya katakan, ayah, semua pasti bisa ditolong sama Allah. Kita mungkin butuh pembiasaan saja. Insya Allah, Allah nanti akan tunjukkan jalan. Insya Allah nanti Allah akan berikan petunjuk buat kita bersama. Ya, nah itulah kemudian ibu hadirin, berarti kita ini ketika kita memahami sesuatu, mempelajari sesuatu, maka siap-siaplah Allah menyiapkan lahan untuk kita belajarnya, untuk bahan untuk kita mempraktekannya. Nah hari ini izin saya menyampaikan satu materi, tapi saya tawarkan dulu nih, apa kira-kira ibu-ibu penting nggak ataupun perlu nggak dengan materi ini? Materi yang saya sodorkan ataupun saya tawarkan adalah temanya adalah rahasia mengendalikan marah. The secret of anger control. Kira-kira perlu apa tidak, Ibu? Perlu saja atau perlu banget ini? Gimana pun? 3 cara? Oh, yang kemarin. Oke, saya lanjutin dulu itu ya. Baik. Kemarin kita masih pada tahapan caranya. Ya, siap, sebentar. Berarti nanti ini bisa kita lanjutkan. Saya kira sudah selesai di sini. Ternyata belum. Baik. Sambungan ya, berarti. Baik, kita masuk 3 kaidah melepas sedih. Dan ini kemarin benar-benar kepake banget. Bu, kaidah yang paling pertama untuk melepas sedih atau berdamai dengan kesedihan, kaidah pertama itu adalah mengaku. Tolong sebutkan. Mengaku. Ya, ngaku. Oke. Apa maksudnya, A? Melepas dengan cara mengaku itu seperti apa? Bu, ternyata cara jitu pertama dalam kondisi sesedih apapun, dalam kondisi seduka apapun, yang paling pertama itu adalah bagaimana kita dulu memposisikan dulu mengaku. Iya. Karena begini, rasa sedih itu wajar, tapi tidak baik jika dibiarkan sampai berlarut-larut. Itulah kenapa hal pertama yang perlu kita lakukan adalah sudah akui saja. Aku apa? Apa yang mesti kita akui?
Ya, salah satunya adalah rasa sedih kita itu. Akui, terima kalau kita sedang bersedih. Dan tak perlu juga harus menampakkan di depan orang lain. Karena pengakuan terbaik pastinya kepada Allah. Tapi akui di dalam diri dan curhatkan saja kepada Allah bahwa kita memang sedang dalam kondisi sedih. Ya, kemarin saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya sedih. Dan sedih saya itu adalah karena belum sempat menunjukkan, mengucapkan secara langsung dengan gamblang ucapan terima kasih kepada almarhumah ibu yang sudah sekian berpuluh tahun, ya 25 tahun ngejagain adik-adik sampai kemudian adik-adik seperti hari ini. Ya. Nah, ini yang paling pertama dulu, diakui, diterima. Ya, diterima kondisi dirinya, diterima kondisi batinnya, diterima pikirannya, diterima perasaannya. Akui dulu kondisi itu. Lalu setelah akui, pastinya itu kita menerima atas hal itu. Namun, ketika dalam kondisi sedih kita kebingungan dengan pengakuan kondisi sedih kita, maka ada dua pengakuan yang paling baik. Ini mau dalam kondisi sedih atau tidak sedih, dua hal ini adalah pengakuan terbaik. Apa saja? Yang pertama, mengakui nikmat. Yang kedua, mengakui dosa. Pengakuan terbaik yang disukai dan dicintai oleh Allah, yang paling pertama adalah mengakui nikmat, dan yang kedua adalah mengakui dosa. Bu, sangat efektif ketika kita merasakan dan mengalami sesuatu yang tidak baik. Coba akui hal-hal atau nikmat-nikmat yang baik-baik. Coba ibu lihat whiteboard ini. Anggap saja tidak ada tulisan apapun. Anggap saja whiteboard ini putih bersih. Lalu kemudian saya beri titik hitam di sini. Pertanyaan saya, yang nampak di ibu-ibu, yang paling nampak di whiteboard itu apa, Bu? Apa? Apa yang kelihatan? Titik hitam. Nah, inilah kebanyakan kita. Ya, di antara sekian lebar yang putihnya, padahal titik hitamnya cuma segini, yang ngaco nampak di awal tuh yang titik hitamnya. Samojo jarawe, Bu. Ado jarawe cie di muka awak. Ketika bercermin, yang nampak di ibu, yang ibu caliak yang mana? Jerawatnya. Padahal ya, dibandingkan jerawatnya, muka yang lebih bersihnya itu lebih banyak. Sama whiteboard ini. Dibandingkan titik hitam yang ada, whiteboard yang bersih itu jauh lebih banyak. Nah, ketika kita sedang konflik di rumah tangga, sedang ribut sama pasangan, atau sedang punya masalah di sana di sini, Bu, coba akui hal yang banyaknya, bukan masalah yang sedikitnya. Ya, makanya kalau sedang mendamaikan suami istri, ya saya itu ya, maka pertanyaan saya kepada istrinya, Bu, apakah tidak ada kebaikan suami ibu selama berdampingan dengan ibu? Ado sih, ado. Walaupun ngomongnya kayak gitu, Pak, lain ado, atau banyak kebaikan ibu salamoko. Ya, banyak sih sebenarnya. Gitu. Tapi yang sering jadi masalah adalah ketika kita dalam keadaan duka, contohnya sakit kakinya, misalnya. Kan kaki yang sakit.
Ya, tangannya aman kan? Kepala aman, mata aman. Baru saja sakit itu gitu. Kita kemudian sudah meratapi sekujur tubuh kita. Ne payah hawane, susah hawane. Padahal sebenarnya titik hitamnya cuma segini. Ini yang saya maksudkan untuk berdampingan atau menghapuskan duka ya dalam diri kita. Ya, maka yang paling pertama itu adalah coba akui nikmat-nikmat Allah yang jauh lebih banyak dibandingkan kesulitan yang Allah berikan, yang sebenarnya tidak sebanyak apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Akui saja, ya. Dibandingkan nikmat-nikmat yang sulit itu, dibandingkan hal-hal yang buruk yang sedang terjadi pada diri kita itu, ternyata nikmat Allah yang baik-baiknya jauh lebih banyak. Makanya di dalam Saidul Istighfar itu ada Abu Ulaka bini'matika alayya. Aku mengakui betapa banyak curahan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, coba cari yang baik-baik. Jangan semuanya fokus kepada yang buruk saja, yang jelek saja. Dan akui nikmat itu, ya Allah, walaupun ambo sedang sakit kaki, alhamdulillah kapalo sehat, pendengaran sehat, yang lain sehat. Makanya pakai kata walaupun. Jangan pakai jika. Saya akan lebih cinta sama suami saya jika. Saya akan memaafkan suami saya jika. Bukan. Tapi insya Allah walaupun suami saya tuh mengesalkan karena begini, tetapi alhamdulillah selama ini sebenarnya baiknya tuh lebih banyak. Begitu. Walaupun saya ditinggalkan, walaupun ditinggalkan oleh orang yang dicinta, tapi insya Allah masih ada Allah yang akan terus menemani saya. Jadi yang pertama, ya, kaidah melepaskan kesedihan yang paling pertama itu adalah mengakui nikmat. Alihkan coba, ya, sama nikmat yang jauh lebih banyak dibandingkan kesulitan yang sedang kita hadapi. Yang kedua adalah mengakui dosa. Mengakui apa? Dosa. Hal terpenting selanjutnya ya dalam pengakuan adalah akui dosa. Terkait pengakuan dosa ini, saya punya satu catatan. Dan menurut saya catatan ini sangat baik untuk kita ingat. Catatan ini judulnya, apakah Allah mencintaiku? Izin saya bacakan. Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan yang merayuku untuk introspeksi. Kemudian, ku coba membuka lembaran-lembaran ayat Al-Quran untuk mencari orang-orang seperti apa yang dicintai oleh Allah itu. Kudapati di dalam ayat ternyata Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu kulihat diriku, betapa sedikit dan tipisnya kesabaranku. Lalu aku buka lagi ayat-ayat yang lain. Kudapati Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Lalu kulihat diriku, amat lemahnya aku. Melawan hawa nafsuku sendiri saja, aku masih keteteran. Dalam bentuk kurang sungguhnya, aku mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu di dalam ayat yang lain kudapati Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apalagi ini teramat jauh dariku dari derajat ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Sampai di sini hatiku gundah. Karena tak ada aku dapati dari diriku bahwa Allah
mencintaiku karena tidak ada tanda-tandanya di dalam diriku. Ku coba lagi, aku buka lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang lain. Lalu aku dapati ternyata Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Aku segera merenung. Mungkin ayat ini untukku dan ini yang sepertiku. Aku merasa punya banyak dosa dan aku kemudian bertobat atas dosa-dosaku. Segeralah lisanku berucap, Astagfirullahalazim. Bu, kalaulah kita tidak bisa berlomba-lomba dengan orang-orang dalam amal-amal kebaikan, maka mari kita berlomba-lomba dengan orang-orang yang mungkin banyak melakukan dosa, tetapi dia selalu bertaubat dan selalu kembali kepada Allah dengan beristighfar. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Wahai Imam, tidaklah kami termasuk orang-orang yang sangat malu kepada Allah? Kami berdosa, lalu bertobat. Udah bertobat, dosa lagi. Lalu tobat, lalu dosa lagi, lalu tobat lagi. Melakukan kemaksiatan lagi, kemudian beristighfar lagi." Lalu Imam Hasan Al-Basri tersenyum, Bu, sambil mengatakan kalimat ini. Tahukah kalian maksud terbesar syaitan? Yakni agar kalian berputus asa dari rahmat Allah dan berhenti memohon ampunan setelah mengulangi dosa. Maka jika dosa terjadi lagi, teruslah beristighfar lagi. Jika maksiat lagi, maka beristighfarlah lagi. Teruslah beristighfar. Jadi Bu, hati-hati dengan berputus asa dari rahmat Allah. Karena begitulah kita. Sudah beristighfar, dosa lagi. Tapi yang terpenting, teruslah berlomba untuk kembali beristighfar. Harapannya nanti Allah akhiri hayat kita dalam keadaan kita sudah beristighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi Bu, hadirin, yang pertama cara melepas sedih adalah akui, ya, ngaku apa yang diakui. Satu, perasaan kondisi sedihnya, ya. Lalu kemudian pengakuan terbaik tadi ada dua. Yang pertama pengakuan nikmat, yang kedua adalah pengakuan dosa. Makanya abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzan bi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sekarang masuk yang kedua. Kaidah melepas sedih yang kedua setelah mengaku adalah mengadu. Kalau tadi mengakui, kalau sekarang adukan. Ya, adukan. Adukan apa yang sedang difikirkan. Adukan apa yang sedang dirasakan. Ya Allah, setelah mengakui kalau hamba hari ini memang sedang dalam keadaan sedih, hamba lanjutkan hari ini mengadu kepadamu bahwa hamba betul-betul sedang merasakan kesedihan dan kepedihan ini. Tapi kalau masih bingung apa yang mau diadukan, sekurangnya ada 3 yang bisa diadukan. Kalau tadi kan ada 2 yang diakui. Pengakuan nikmat, pengakuan dosa. Kalau mengadu, sekurang-kurangnya ada 3. 1, adukan bahwa jiwa kita yang sedang hampa. Mungkin jiwa yang sedang hampa bisa jiwa yang sedang sedih, jiwa yang sedang apa? Silakan. Intinya jiwa yang hampa, adukan kepada Allah. Adukan kepada Allah. Yang kedua, mengadu terkait hati yang mungkin sedang terluka. Adukan.
ya, mungkin dilukai oleh pasangan, dilukai oleh kejadian sesuatu, dilukai oleh orang-orang yang dekat dengan kita atau mungkin jauh dari kita. Bu, Pak, hadirin, adukan hati yang terluka. Lalu yang ketiga, ngadulah sama Allah terkait pikiran yang sedang bimbang. Mungkin pikirannya sedang cemas, sedang bimbang, sedang bingung. Adukan sama Allah. Ya. Nah, luar biasanya ketika pengakuan dan pengaduan ini disatukan, maka biasanya akan menjadi heartful prayer, doa yang sepenuh hati. Sekali lagi, doa yang sepenuh hati itu ternyata ada dua. Satu, pengakuan. Pengakuan itu bukti rasa hina kita kepada Allah. Makanya doa di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi itu rata-rata isinya adalah pengakuan. Lihat doa Nabi Adam. Rabbana zolamna angfu sana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasyirin. Itu pengakuan, bukan permintaan. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Isinya pengakuan. Begitu juga doa Nabi Ayub ketika sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Nabi Ayub mengaku anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Itu pengakuan, bukan permintaan. Makanya doa terbaik itu ngaku dulu baru minta. Kita kebanyakan kalau doa itu isinya permintaan, jarang ngaku. Yang paling elegan dalam doa itu adalah pengakuan, baru nanti minta. Lalu selanjutnya doa yang terbaik dan sepenuh hati itu adalah doa yang bentuknya pengaduan. Kalau tadi kan pengakuan, ngadu. Ya, Ibu, salah satu momentum kita berbicara deep talk ya. Deep talk itu ngomong dalam sama anak. Ketika anaknya ngadu, Bunda, aku tuh jujur ya, kalau di sekolah tuh begini. Ngadu. Aku sebenarnya nggak seneng kalau begitu. Ngadu. Makanya deep talk seorang hamba kepada Robnya adalah pengaduan. Walaupun tidak diadukan, Allah pasti sudah tahu. Tapi disitulah bukti keberhambaan seseorang ketika dia mengadukan kepada Rob yang paling maha bisa digantungi segala sesuatunya. Makanya Bu, ya, coba di tahajud malam ini, di doa-doa panjatan doa ke dalam kesendirian, satu, masukkan elemen pengakuan dan masukkan elemen pengaduan kepada Allah. Ya. Ngaku terkait nikmat, ya Allah, alhamdulillah hari ini dari subuh tadi bisa pergi sholat berjamaah ke masjid, ditambah lagi tadi bisa sedekah subuh, alhamdulillah. Lalu kemudian selesai pekerjaan-pekerjaan rumah, lalu berangkat ke sini ngaji, alhamdulillah dapat ilmu, dapat hujaman pemahaman. Itu pengakuan nikmat. Ya, lalu jangan lupa juga ngaku terkait ngaku dosa. Dosa kepada Allah karena kita sering lalai bahkan meninggalkan perintah. Bahkan masih sering melanggar larangan. Mengaku kita berdosa kepada orang tua, ibu bapak, suami, anak-anak, orang di sekitar. Atau mungkin mengaku dosa dalam kesendirian kita. Sering melakukan kemaksiatan dalam sendiri kita. Walaupun orang mungkin tidak tahu karena saking terampilnya kita menyembunyikan kemaksiatan itu. Ya. Jadi sekali lagi, Bu, hadirin, ya, pengakuan dan pengaduan disatukan menjadi doa sepenuh hati. Insya Allah.
Makanya coba di elemen doa sekarang, satu ngaku ya, lalu yang kedua adalah ngadu. Adukan aja. Apa? Apa yang dirasa? Apa yang difikir? Daripada ngadu sama manusia, daripada ngadunya di Facebook, ngadunya di media sosial, sama sekali tidak akan memberikan manfaat apapun. Tapi pengaduan kepada Allah jauh sangat lebih powerful. Ya. Bu, kita sekarang akan latihan ngadu dulu sebelum kita masuk ke cara yang ketiga. Kan tadi ada 3 ya, ini baru 2. Satu ngaku, yang kedua ngadu. Ya, nah sekarang kita latihan ngaku dulu dan ngadu dulu sama Allah. Boleh? Saya minta tolong simpan dulu semua catatan. Sudah? Kalau sudah, saya minta ibu-ibu satukan garis-garis tangan seperti ini. Hadapkan ke arah langit tangannya. Simpan di depan dada masing-masing. Sudah? Kalau sudah, rundukkan kepala masing-masing. Pelan-pelan pejamkan matanya. Sadari menghirup nafas dari hidung, lalu keluarkan. Sadari saja itu. Sadari menghirup nafas, sadari keluarkan nafas. Terus berkali-kali sadari keluar nafas, sadari keluar, menghirup nafas dan keluar nafas. Kalau sudah sadar menghirup dan menghela nafas, setiap kali hirupan nafas, dalam hati panggil Allah pelan-pelan. Allah. Ketika menghela ataupun mengeluarkan nafas, dalam hati ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ulangi berkali-kali. Pelan-pelan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ucapkan pelan-pelan dan sadari ucapannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berbisik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Sambil ingat-ingat nikmat hari ini yang bisa dilakukan dan bisa didapatkan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbi. Ucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Berbisik, ikuti kata-kata saya. Duhai Allah, hamba terluka dan tidak akan pulih kecuali dengan karunia-Mu. Hamba takut, hamba cemas, dan tidak akan menjadi tenang kecuali dengan percaya kepadamu. Duhai Allah, hamba sedang merasa sulit dan tidak akan menjadi mudah kecuali dengan izin darimu. Allah, hamba sedih dan tidak akan hilang kesedihan ini kecuali dengan rahmat darimu. Hamba fakir, tidak ada yang kumiliki kecuali semua titipan dan pemberian darimu ya Allah. Hamba punya banyak keinginan dan tidak akan penuh kecuali dengan kecukupan darimu ya Allah. Hamba hina, aib hamba begitu banyak
dan tak akan tertutup kecuali dengan kasih-Mu. Tentramnya jiwaku ini ya Allah tidak akan datang kecuali dengan mendekat kepadamu. Penyakitku ini ya Allah tidak akan sembuh kecuali hanya dengan obat dan penawar darimu. Sempitnya dadaku ini ya Allah tidak akan pernah bisa lapang kecuali dengan cinta darimu. Noda hatiku ini tidak akan terhapus kecuali hanya dengan maghfirah atau maaf darimu. Wahai Rabbku, jika kasih-Mu hanya layak bagi orang-orang yang berhati suci, lalu kemana aku sang pendosa ini mencari perlindungan? Maka dengan itu, hari ini ya Allah, detik ini ya Allah, hamba datang untuk mengaku dan mengadu kepadamu. Bu, Pak, silahkan mengaku dan mengadu dengan bahasa masing-masing. Silahkan berbisik masing-masing kepada Allah. Apa saja, silahkan. Ya Allah, ya Allah. Kurang sehat ya Allah. Barangkali kita sedang marah kepada sesuatu, silahkan adukan, silahkan akui. Tidak nyaman dengan sesuatu, silahkan akui, silahkan adukan. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasyirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah dicoba, sudah dilatih, tinggal nanti dipraktekkan ulang dalam kesendiriannya. Ba'da tahajudnya, ba'da duhanya, ba'da sholat wajibnya, ya, tengadahkan tangan, penuh kerendahan hati, lalu mulailah mengadu dan juga mengaku. Ya. Terakhir, melepaskan sedih. Yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan amal. Yang ketiga, cara melepaskan duka adalah menyibukkan diri dengan amal. Sibukkan diri dengan amal. Ada dua prinsip ketika kita menyibukkan diri dengan amal yang perlu kita fahami dan kita ketahui. Yang pertama, prinsip pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah totalitas. Sekali lagi, prinsip menyibukkan diri dengan amal adalah ikhlas. Dan yang kedua, totalitas. Sibukkan sesuatu diri kita yang mungkin dalam keadaan duka. Karena orang kalau duka tuh tidak mau sibuk, pengennya diam, mengeram diri, meratapi kondisi diri. Ini sama sekali tidak disyariatkan. Justru orang-orang yang dalam keadaan duka, sedih, sebaiknya apa? Sebaiknya adalah bergerak. Ya. Tadi pagi ba'da ngaji di Masjid Jami Aur Kuning, karena masih ada rasa-rasa kurang nyaman begitu ya. Saya kemudian jalan di lapang kantin gitu ya. Sehabis pulang sana, gak ganti baju dulu, langsung saya jalan sampai
kerasa lelah, berkeringat lah gitu. Karena ternyata salah satu bentuk cara kita mengeluarkan emosi itu adalah dengan bergerak, dengan berolahraga. Gerakan fisik kita, Bu. Ya, jangan biarkan dia diam. Ya, marato-rato ditambah lo mandanga lagu-lagu yang sadiah gitu. Allah mah sadiah mandanga lagu takicuah di nantarang. Gitu ya. Gitu. Jadi sebaiknya kalau lagi bersedih bergerak. Makanya kami kemarin saya ajak adik-adik sama bapak ya. Kita beres-beres rumah yuk sampai capek. Kami bongkar semua isi-isi lemari, bongkar semua dapur, bongkar gitu ya. Baju-baju yang tidak dipakai dipilah. Ya, dipilih mana yang layak, mana yang tidak. Yang layak, yang masih dipakai disisihkan. Yang tidak dipakai tapi masih layak kita berikan, bagikan. Yang sudah tidak layak ya kita musnahkan. Akhirnya 2 hari kemarin ya, sampai lelah gitu kan. Ya kelasa lelah semua kelihatan adik-adik gitu ya. Sama menantu-menantu juga ikut kemarin begitu kan ya. Dan juga bapak juga ikutan pokoknya mah begitu ya. Tapi Masya Allahnya setelah lelah, capek, lapar, makan bareng, senyum-senyum lagi gitu kan ya. Ini serius Bu ya. Pokoknya cara melepaskan kepenatan atau kesedihan itu jangan diam, gerak. Tapi ingat geraknya ikhlas. Lalu yang kedua apa? Totalitas, total aja. Ayo ya, keluarkan kesungguhannya dalam melakukan gerakan tertentu ataupun melakukan hal sesuatu untuk melepaskan itu semua. Alhamdulillah selesai ini kita kajian kita terkait 3 kaidah melepaskan kesedihan. Ini ada latihan ya. Apa latihannya? Latihannya adalah secret kindness. Latihannya adalah melakukan kebaikan yang disembunyikan. Bu, salah satu cara gampang melepaskan kesedihan itu adalah lakukan kebaikan dan sembunyikan. Ya, cara paling baik, cara paling gampang melakukan kebaikan lalu disembunyikan adalah banyak-banyak doakan orang lain. Syukur-syukur kalau bisa bersedekah, lalu yang tahu cuma kita dengan Allah. Pergi ke masjid, ambil semua mukena, ibu cuci mukenanya, ibu setrika, ibu bersihkan segala sesuatu, lalu letakkan lagi di masjid, dan tak perlu harus ada yang tahu, kecuali hanya Allah yang tahu saja. Atau apa saja. Ibu pergi ke toilet di masjid, tutup pintu toiletnya, bersihkan sebersih-bersihnya, supaya orang bisa merasakan kebaikan atas apa yang ibu lakukan. Sudah, setelah itu keluar, tinggalkan. Gak usah diberitahu siapapun. Apa saja, Bu, secret kindness, kebaikan yang disembunyikan, kebaikan yang dirahasiakan. Itu latihan efektif untuk sangat mudahnya kita melepaskan sedih ataupun derita yang sedang kita derita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas kembali tadi ya terkait seni mengatur ataupun seni mengatur atau mengontrol marah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, dan ini juga praktis sebenarnya bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kemudahan dan kelapangan ya. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.